Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal sehingga kita dapat bertemu via video online ya, teman-teman bisa melihat video ini. Salawat berangkaikan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman hijriyah yang seperti sekarang kita rasakan. Baik teman-teman semua, kita bertemu kembali ya setelah sekian lama nggak jumpa. Saya mohon maaf, saya selalu kelupaan ya memberikan materi. Maka janji-janji itu terkadang saya terlewat karena kesibukan dan lain hal sebagainya. Jadi baik, langsung saja. Jadi hari ini kita akan membahas ya, mengenai ejaan yang disempurnakan. Oke, jadi harusnya ini menjadi pertemuan ketiga. Ya. Namun saya terlewat kemarin ya, materi ini dan kita langsung lompat materinya, maka kita sedikit flashback ya, sedikit flashback mengenai ejaan yang disempurnakan. Baik, pertama ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisah, penggabungan, dan penulisannya termasuk menggunakan tanda baca dalam satu bahasa. Kaidah tersebut harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Baik, pertama, ruang lingkup EYD, ejaan disempurnakan. Yang pertama itu ada pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan huruf kapital, yang ketiga ada penulisan huruf miring, yang keempat ada penulisan kata, yang kelima ada penulisan unsur serapan, yang keenam ada pemakaian tanda baca. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, pemakaian huruf. Oke, pelafalannya harus sesuai dengan fonem ya, atau bunyi dalam bahasa Indonesia. Contoh nih AC dibaca A dan C, bukan AC. AC, 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 AC. Tipis ya, beti ya. AC, A dan C, bukan AC, ASE. Gitu, beda deh. Gitu ya. Kemudian yang kedua, cara penulisan nama diri. Nama jalan, nama sungai, gunung, dan nama lainnya harus mengikuti EYD. Kecuali ada pertimbangan khusus yang menyangkut segi adat, hukum, atau sejarah. Jadi ada aturan-aturan khusus ini. Ada sejarahnya jika berkaitan dengan sejarah, hukum, atau adat. Mengapa demikian? Karena kan EYD ini kan bahasa nasional. Sementara adat ya, atau sejarah itu kan bercerita soal lingkungan, lingkungan setempat atau kearifan lokal. Maka ada kekhususan terkait dengan hal itu. Contoh nih, rumahnya di Jalan Pajajaran nomor 5 Bandung. Ayahku dosen di Universitas Pajajaran Bandung. Contoh nih, contoh. Ini kemudian yang kedua, penulisan huruf kapital. Yang kita singkat kemudian dengan HK. Pertama, huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Huruf kapital adalah huruf pertama pada awal kalimat.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya katanya biasanya N-nya itu biasanya huruf besar. Maka huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan, diikuti nama orang. Jadi kalau kita mau menuliskan nama orang, nama agama, nama keturunan, kehormatan, itu kata awalnya harus memakai huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Jadi contoh misal nama sebuah kota, nama sebuah desa, nama semua kecamatan. Kata desa itu D-nya huruf besar. Misal tempat saya, kampung saya, Desa Puji Mulyo, D-nya besar, P-nya besar, M-nya besar. Misal teman-teman berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, berarti U-nya besar, I-nya besar, N-nya besar, S-nya besar, U-nya besar. Winsu, ada sebagai Winsu. Yang keenam, HK dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Seperti saya bilang tadi, contoh kalau teman-teman menuliskan nama saya Hartato Rianto, maka hanya huruf besar dan R-nya juga huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jadi kalau teman-teman mau bercerita soal Inggris, Indonesia, I-nya huruf besar. Malaysia, Maroko, M-nya huruf besar. Belanda, Belgia, B-nya huruf besar, dan sebagainya. Begitu juga dengan suku bangsa, Jawa, J-nya besar. Sunda, S-nya besar. Batak, B-nya besar. Oke, kemudian yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, nama bulan, nama hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Jadi contoh, hari Senin, S-nya besar. Rabu, R-nya besar. Januari, C-nya besar. Februari, F-nya besar. 2021, kalau dia ditulis ya, kalau dia dihurufkan ya sama aja sih. Kemudian yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Jadi ini terkait dengan terletak ya, nama khas, nama khusus. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, nama resmi, badan atau lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Jadi teman-teman sebenarnya harus mengingat ini. Ada 15 poin ya, kapan huruf kapital itu harus digunakan. Teman-teman harus memahami ini semua. Dan mengapa yang paling penting itu ditulis, tadi saya katakan di awal. Karena kalau misalnya penulisan huruf kapital, karena kalau kita tahu huruf kapital itu kan kalau ditulisan, kalau dalam penyebutan, ya, dalam lisan itu kan tidak tahu kita mana yang seperti tidak perlu tertulis dia. Maka menjadi penting ya, yang saya bilang di sini adalah dalam bahasa tulis. Ya,
dalam bahasa terus menjadi penting. Karena kita tahu kapan menggunakan huruf kapital atau salah benarnya itu, yaitu ketika di tulisan. Tapi ketika di lisan, maka nggak akan ketahuan sebenarnya mana yang huruf kapital, mana yang tidak huruf kapital. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, huruf kapital kemudian dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Jadi kalau teman-teman mau buat judul esai, karya tulis, ya huruf awal kata itu harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan. Seperti bapak, ibu, adik, kakak, paman. Gitu ya. Kemudian yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama. Nama gelar nih, pangkat dan sapa. Contoh, nama saya itu Hartato Rianto, SE, SY, ME. S-nya besar, sarjana, E-nya besar, ekonomi, S-nya besar, Y-nya kecil, syariah. Kemudian M-nya besar, magister, E-nya juga besar, ekonomi. Gitu ya. Itu terkait dengan kata gelar, singkatan dari gelar. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Jadi kata ganti itu memakai awalan huruf kapital. Nah, kemudian kapan kita harus menulis miring? Kapan kita harus menulis miring? Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat yang dikutip dalam tulisan. Jadi ini contoh. Ya, teman-teman kan kalau buat karya tulis itu tidak semuanya pure dari pikiran teman-teman. Teman-teman pasti butuh referensi. Nah, referensi yang teman-teman ambil itu ya kan ditulis citasinya, di mana, dari mana diambil. Ketika menuliskan dari mana itu asal usulnya dan ada menyangkut buku, majalah, surat kabar, jurnal, maka nama-nama itu harus dimiringkan. Gitu ya. Yang kedua, ada huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata. Jadi kan ini sebagai penekanan ya, bahwasanya kata ini menjadi kata kunci sebenarnya dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah paragraf. Karena contoh misal kalimatnya hurufnya semua datar, namun ketika ada satu kalimat yang kelihatan miring, maka mata akan fokus ke situ. Maka mata akan fokus ke situ. Maka pembaca akan langsung memahami bahwasanya ini merupakan kunci, merupakan kata kunci. Oh, misal penekanannya dia bukan menipu, tapi ditipu. Nah, penekanannya di mana? Kata kuncinya apa? Menipu dan ditipu. Kemudian huruf miring dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh politik. Politik itu kata asing, tapi ejaannya sudah disesuaikan, sudah diserap, sudah menjadi ketetapan. Oh, maaf, maksudnya gini. Contohnya dalam kalimat, sorry. Politik David et Impera pernah merajalela di negeri ini. Nah, David et Impera itu kan kata asing, bahasa Inggris, maka dia dimiringkan. Jadi setiap kata asing itu harus dimiringkan. Kalau dia memang mutlak belum disempurnakan ejaannya dalam bahasa Indonesia.
Contoh kalau teman-teman mau buat taksi, TAXI, maka dia harus miring. Tapi kalau nulisnya TAKSI, maka tidak perlu miring. Nah, ini yang saya maksud. Oke, kita lanjut. Ada penulisan kata. Ada kata dasar, ada kata turunan, ada kata ulang, ada gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, singkatan, dan akronim, angka, dan lambang. Nah, ini kenapa sengaja saya tidak jelaskan. Ini akan menjadi tugas teman-teman. Menjadi tugas teman-teman dan harus diserahkan pada tanggal 25 November. Teman-teman harus menyerahkannya pada tanggal 25 November. Saya tunggu sampai jam 9 malam. Kirimnya kemana? Kirimnya ke grup WA kita. Oh sorry, jangan ke grup WA deh. Ke email pribadi saya. Jadi nanti silahkan tanya email pribadi saya akan saya kirim. Ya. Kemudian nanti akan saya nilai. Jadi apa tugasnya? Jelaskan apa itu definisi kata dasar serta fungsinya. Begitu juga dengan kata turunan, apa itu definisinya, fungsinya, kata ulang juga demikian, gabungan kata juga demikian, sampai ke angka dan lambang. Jelaskan definisi dan fungsinya, serta kapan digunakannya, dan jelaskan juga contoh-contohnya. Jadi ada 4, pertama definisi, yang kedua fungsi, yang ketiga contoh-contohnya, yang keempat bagaimana menggunakannya atau kapan digunakan. Itu ya, ada 4 tugas teman-teman semua. Oke, kemudian yang kelima, ada penulisan unsur serapan. Berdasarkan integrasinya, unsur serapan pinjaman dibagi 2. Yang pertama, unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti cara asing. Seperti reshuffle, shuttlecock. Ya, jadi 2 contoh ini. Masih huruf miring? Masih. Karena memang belum disempurnakan di ejaannya. Seperti saya bilang tadi, contoh taksi ya. Kalau masih menggunakan ejaan yang TAXI, maka miring. Tapi kalau udah disempurnakan TAKSI, maka seperti biasa. Kedua adalah unsur serapan yang pengucapan dan penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Ejaan diubah seperlunya sehingga masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Misal, resiko, sistem, efektif. Cuman tulisannya berbeda, cara bacanya atau ejaannya berbeda, ya. Kemudian sudah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia atau bahasa Indonesia. Resiko, sistem, efektif. Gitu ya. Kemudian terakhir, ya materi pada video kali ini, pemakaian tanda baca. Jadi di sini ada 15 tanda baca. Titik koma, titik dua, hubung pisah, elipsis tanya, dan sebagainya. Oke, tugasnya sama juga seperti yang tadi. Ya. Tapi ini kan tadi yang sebelumnya 4. Ya. Kalau yang ini 2 aja. Ya. Jelaskan definisi dan jelaskan fungsi. Jelaskan definisi dan jelaskan fungsi. 2 aja. Jadi yang ke-15 ini jelaskan definisinya, jelaskan fungsinya. Sama, saya tunggu sampai tanggal 25 jam 9 malam. Disatuin aja. Ya. Oke, mungkin ini Oke, mungkin ini materi kita sampai hari ini ya.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kemarin saya lupa untuk mengisi. Silahkan tonton videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.